Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin laisa 'alaika hudahu walakinna Allah yahdi may yasha. Hai Muhammad, bukan engkau yang menentukan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah lah yang menentukan siapa yang mendapat petunjuk dan siapa yang tidak mendapat petunjuk. Surat Al-Baqarah ayat 272. Kaum muslimin berbahagia, tentu kita tidak bosan-bosannya untuk selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada siang cerah ini kembali kita bisa hadir di masjid yang sama-sama kita banggakan ini sebagai warga Sumatera Barat. Salam dan salam senantiasa pula kita mohonkan kepada Allah supaya selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Topik ceramah singkat kita kali ini berkenaan dengan memberi hidayah itu adalah hak paten Allah. Memberi hidayah itu adalah hak paten Allah. Bukan Nabi, apalagi bukan manusia biasa. Kaum muslimin berbahagia, izinkan saya menjelaskan kepada kita bahwa kurang lebih 2 minggu lalu terjadi sebuah peristiwa yang mengenaskan kita, membuat nurani kita tersentak. Apa terjadi di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat? Sebuah masjid yang memang dimiliki oleh aliran Ahmadiyah dibakar oleh sekelompok orang. Penganutnya diserang oleh sekelompok orang. Masjid di mana di situ disebut nama Allah. Masjid dan rumah ibadah apapun, niscaya di situ disebut nama Allah. Dan Allah sangat menghargai semua rumah ibadah. Karena apa? Allah faham di rumah-rumah ibadah itu walaupun dengan berbagai cara yang berbeda, nama Allah disebut. Nama Allah diagungkan. Coba baca dalam surat Al-Hajj. Kalau bukan karena Allah yang melindungi, niscaya akan hancurlah sinagog, gereja, vihara, masjid. Kenapa? Karena di situ disebut nama Allah. Allah tahu di rumah-rumah ibadah itu disebut nama Allah, diagungkan nama-nama Allah, memang dengan berbagai cara. Maka tindakan yang membuat hati kita terenyuh kemarin itu, dan ini yang kesekian kali terjadi di tanah air kita, menyebabkan kita harus mengkaji ulang sesungguhnya. Apa boleh kita menyerang rumah ibadah orang yang memang kebetulan fahamnya berbeda dengan kita? Mana dalilnya yang memungkinkan kita dan membolehkan kita melakukan tindak kekerasan seperti itu?
Kalau ada ayat Al-Quran, ayat mana yang membolehkan kita menyerang rumah ibadah orang yang memang sekali lagi tidak sepaham dengan mereka? Kalau ada hadis, mana hadis yang membolehkan kita melakukan tindak kekerasan seperti itu? Karena itu kaum muslimin berbahagia, saya bacakan satu ayat lagi untuk menyadarkan kita bahwa dalam kehidupan ini terdapat berbagai pemahaman orang tentang Al-Quran, tentang Islam yang berbeda-beda. Ya, kita tidak menampik perbedaan itu. Coba bayangkan di kalangan kita Ahlussunnah wal Jamaah ada 4 mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. 4 mazhab yang berbeda. Lalu ada Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni. Kemudian Syiah atau Syi'i. Lalu kemudian yang menjadi persoalan sekarang di Kalimantan Barat, Ahmadiyah. Betul Ahmadiyah memiliki sisi akidah yang berbeda dengan kita. Iya. Kita tidak menampik itu. Bagi mereka, terutama dari yang aliran Qadiani, orang Ahmadiyah yakin bahwa Ghulam Ahmad, sekali lagi Ghulam Ahmad, adalah nabi baru setelah Nabi Muhammad. Mereka yakinnya seperti itu. Bahwa ini berbeda dan bertentangan dengan akidah kita, benar. Sangat benar. Tidak ragu lagi. Tapi problemnya apa? Bahwa di antara kita, dan karena itu kita tidak sesuai dengan faham mereka. Ya, boleh. Tentu memang kita tidak sesuai dengan faham mereka. Bahkan kalau kita mau menyatakan tidak suka, boleh. Itu hak kita. Kenapa? Menurut keyakinan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya wal mursalin. Penutup nabi-nabi dan penutup segala rasul. Jelas itu. Dan itu bersifat final. Tapi kalau ada aliran yang meyakini ada nabi sesudah Nabi Muhammad, kita tidak bisa menampik kenyataan itu bahwa memang mereka punya keyakinan seperti itu. Mereka yakin seperti itu. Lalu di mana letak soalnya kaum muslimin berbahagia? Letak soalnya adalah bahwa kita tidak setuju, boleh, dan memang harus kita tidak setuju karena itu akidah. Tapi yang menjadi soal, apa dasarnya kita harus menyerang mereka karena hanya perbedaan keyakinan? Apakah ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu orang yang akidahnya berbeda lalu Rasul mengajak umatnya saat itu sahabat memerangi mereka? Ada atau tidak? Kalau kita baca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, Rasul selalu mengutamakan pendekatan lemah lembut, santun. Dakwah Rasul selalu mengutamakan pendekatan yang lemah lembut, yang santun. Kenapa? Itulah garis yang digariskan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Fabima rahmati minallahi lintalahu. Karena rahmat Allah kepada engkau Muhammad, lintalahu, engkau bersikap lemah lembut kepada mereka kaum kafir Quraisy itu. Tapi ingat kata Allah, walau kunta fadzan ghalizal qalbi. Tapi kalau engkau bersikap keras, kasar, bengis kepada mereka, ingat Muhammad dampaknya, lan faddu min haulik. Mereka justru akan lari dari engkau. Mereka akan lari dari engkau. Maka apa yang dilakukan oleh Rasul? Yang dilakukan oleh Rasul adalah berdakwah. Hakikat dakwah dan makna dakwah sesungguhnya adalah
mengajak, menghimbau, memanggil. Mengajak, menghimbau, dan memanggil. Maka dalam dakwah Rasul tidak ada istilah memaksa. Dan Rasul tidak pernah memaksa dengan menggunakan kekerasan. Tidak pernah. Dan ini yang diingatkan Allah dalam Al-Quran juga. La ikraha fid din. Tidak boleh ada paksaan dalam beragama itu. Enggak boleh. Sama sekali Allah melarang siapapun memaksa orang untuk tunduk kepada keyakinan kita. Maka tugas dakwah dan hakikat dakwah sesungguhnya adalah apa? Tidak lebih dari 3 hal itu. Mengajak, menghimbau, memanggil. Bahkan kaum muslimin yang berbahagia, kita dilarang untuk memaksa. Kenapa? Bukan saja itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Karena seperti diingatkan oleh Allah dalam ayat yang kita bacakan tadi, dalam ayat 272 surat Al-Baqarah. Laisa 'alaika hudahum. Hai Muhammad, bukan engkau yang menjadi penentu mereka mendapat petunjuk. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi yang menjadi penentu seseorang mendapat petunjuk atau bukan, mendapat hidayah atau bukan adalah Allah. Allah yang menjadi penentu seseorang mendapat hidayah itu. Kamu semua yang berbahagia, di Kota Padang juga ada saudara-saudara kita yang beralir Ahmadiyah. Sudah lama, sudah puluhan tahun. Alhamdulillah sampai sekarang kita rukun. Mereka rukun, mereka aman, dan kita juga aman. Bahwa mereka punya keyakinan yang seperti yang kita sampaikan tadi, itu hak mereka. Tapi kalau ada di antara kita ingin berdakwah, sampaikanlah dakwah secara baik. Ajak mereka untuk berdialog. Tapi jangan pernah memaksa. Jangan pernah melakukan kekerasan apapun. Karena dalam dakwah tidak pernah ada kekerasan yang dicontohkan oleh Rasul. Maka sangat jelas di sini. Sangat jelas. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Perbedaan itu adalah sesuatu yang bersifat sunnatullah. Allah yang mentakdirkan adanya perbedaan itu. Sekali lagi, ini adalah sunnatullah. Jangan pernah ada di antara kita yang membayangkan umat ini harus sama semua. Tidak bisa. Bayangkan di masa Rasul sudah ada perbedaan itu. Apalagi di zaman kita sekarang. Karena itu, mari kita utamakan dalam berdakwah, dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi dengan berbagai komunitas yang berbeda, umat yang berbeda, kita utamakan pendekatan yang lemah lembut, santun. Karena inilah cara, metode yang sangat diajarkan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan itu pula lah yang harus kita ikuti. Kalau masih ada di antara kita yang nekat melakukan tindakan kekerasan atas nama perbedaan apapun, berarti sesungguhnya mereka bukan pengikut Rasul. Mereka tidak mencontoh Rasul. Mereka tidak menauladani Rasul. Mari karena itu kita tauladani Rasul. Rasul mengutamakan pendekatan lemah lembut, santun, dan Rasul selalu menghindari sikap dan tindak kekerasan. Mari kita lanjutkan tradisi dakwah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Kalau ini kita lakukan secara istiqamah dan konsisten, insya Allah Islam akan betul-betul kita wujudkan sebagai agama rahmatan lil alamin, agama penebar semangat kasih sayang kepada seisi alam ini. Inilah yang ingin saya sampaikan
Mudah-mudahan memahamkan dan meningkatkan pemahaman kita bahwa Islam adalah agama yang anti kekerasan. Dakwah Islam adalah dakwah yang senantiasa mengutamakan pendekatan lemah lembut, pendekatan manusiawi, pendekatan yang mengutamakan hati nurani. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya